Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sunan Kalijaga berkata, memaparkan pengetahuannya hendaknya selalu waspada. Janganlah ragu-ragu, lihatlah Tuhan secara jelas. Tapi bagaimana melihatnya? Sebab Tuhan itu tidak memiliki rupa. Tuhan tidak berarah dan tidak berwarna. Tidak ada wujudnya, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sebenarnya adanya itu tiada. Seandainya dia tidak ada, maka alam raya ini kosong dan tidak ada wujudnya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai'un, sesuatu seperti yang tidak ada. Pendakian spiritual itu mulainya dari mana? Apa dimulai dari syariat dahulu, kemudian menuju baru tarekat, hakikat, dan akhirnya sampai kepada makrifat? Ataukah makrifat terlebih dahulu, kemudian penghayatan akan hakikat, lalu menjalankan tarekat, serta melaksanakan syariat? Menurut admin, pendakian spiritual bisa dimulai dari mana saja. Kita tidak perlu skeptis atau kebingungan terhadap mana yang harus terlebih dulu kita jalani. Toh, semuanya boleh dilakukan sebagai titik pijak untuk memulai perjalanan spiritual. Ada banyak orang yang memulai perjalanan spiritual dengan tidak percaya terhadap adanya Tuhan, lalu belajar tentang ilmu ketuhanan, dan setelah kedewasaan intelektualnya mengalami kemapanan, dan kemudian dia yakin adanya Tuhan dan kemudian menjalankan syariat. Yang demikian ini saya katakan hebat. Ada yang memulai dengan menjalankan syariat agama, sebab dari kecil dia berada di dalam lingkungan yang taat beragama oleh orang tuanya. Dia dididik untuk menjalankan syariat agama secara letter lux. Kemudian seiring perjalanan usia, dia mulai mencari tahu dengan banyak belajar tentang agama yang telah dijalaninya selama ini, hingga kemudian pengetahuan dan perenungannya sampai pada hakikat. Kemudian dia menjalani laku suluk dalam istilah tasawuf, dan akhirnya mendapatkan pencerahan makrifat. Yang demikian ini luar biasa. Ada pula yang tidak memulai apa-apa. Ia tidak menjalankan syariat agama. Ia tidak berusaha mencari tahu tentang Tuhan. Dia skeptis dan agnostik terhadap berbagai wacana agama serta kerohanian. Dia seakan puas dengan apa yang ada pada dirinya. Otaknya tidak digunakan untuk berpikir tentang Tuhan. Namun di tengah hidupnya, ia dipaksa untuk menerima banyak hal yang tidak masuk akal, hingga suatu ketika kesadarannya mengalami biar. Tiba-tiba dia sadar apa yang telah dijalaninya selama ini. Dia pun menemukan Tuhan di dalam hidupnya. Syukur alhamdulillah. Suatu saat dalam hidupnya, Tuhan pasti akan datang membawa cahayanya yang suci. Dia akan menerangi diri pribadi kita, sehingga yang sebelumnya hanya mampu melihat fakta-fakta dengan inderanya, maka setelah pencerahan Tuhan itu datang, dia mampu untuk melihat hubungan antara fakta serta bukti yang nyata, dan akhirnya menemukan kesimpulan bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib disembah oleh manusia. Saudaraku sang sejati, Tuhan itu bukan benda-benda. Tuhan, ya Tuhan, adanya berbeda dengan apa yang pernah diketahui oleh manusia. Yang pernah diketahui oleh manusia berasal dari pengalaman inderanya. Nah, wujud Tuhan ini tidak ada di dalam gudang memori manusia, sehingga bila ada yang mengatakan Tuhan seperti A, B, C, pasti jelas bukan Tuhan, dan itu tersesat paham. Tuhan sebagaimana yang dibayangkan oleh manusia
tentu berbeda dengan Tuhan sebagaimana wujudnya yang asli. Jadi, bahwa anggapan tentang Tuhan itu jelas berbeda dengan Tuhan yang sebenarnya. Simak ayat di awal video ini. Saudaraku sang sejati, dikatakan oleh Sunan Kalijaga, sebenarnya wujud Tuhan sangat jelas, sangat-sangat jelas. Kejelasan ini pasti tidak dimaknai sebagai kejelasan benda-benda yang bisa kita lihat oleh indera. Namun wujud Tuhan, disinilah kita dibutuhkan oleh yang namanya kearifan dan kebijaksanaan. Bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh kata-kata manusia, dan memang seharusnya tidak bisa dilihat dengan indera, namun oleh sesuatu yang adanya jauh berada di dalam diri manusia, yaitu batin yang intuitif yang disebut dengan guru sejati. Sebagaimana firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu, kenapa tidak mau memperhatikan? Guru sejatilah yang mampu menghantarkan kita untuk melihat dengan jelas diri pribadi. Diri sejati adalah tempat bersemayamnya diri rahasia Tuhan dalam diri manusia. Disitulah Tuhan duduk di atas arsy. Sukma sejati atau diri sejati berasal dari cahaya yang terpuji, yaitu dari Nur Muhammad. Nur Muhammad hanya ada satu, dan Nur Muhammad inilah yang selalu mendapatkan pancaran ilahi. Semua yang ada ini pada mulanya satu, termasuk manusia. Asal cahaya itu satu, pancarannya ke segenap arah. Inilah yang menyebabkan terjadinya aku yang jumlahnya banyak. Meski sekarang kita melihat yang banyak, namun itu semua adalah perwujudan dari satu cahayanya. Inilah yang termasuk rahasia dari titik ba. Melatih kepekaan batin yang intuitif. Oleh karenanya, sangatlah penting berbagai macam cara dilakukan oleh peradaban manusia untuk menemukan Tuhan di dalam dirinya. Misalnya dengan berkhalwat atau mengadakan perjalanan spiritual ke tempat-tempat yang sepi, untuk kemudian berzikir hingga dia merasakan kefanaan. Dalam kesendiriannya, sang pejalan spiritual akan menemui banyak ilusi atau bayangan yang mempesona batinnya. Namun dia tidak boleh menganggap bahwa bayangan itulah kenyataan Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Sebab Tuhan bukan sesuatu, tetapi pencipta segala sesuatu. Pahami hal ini. Perjalanan diteruskan hingga pendakian memasuki godaan yang besar. Dia akan ditawari berbagai macam kemuliaan duniawi. Egonya yang masih melekat pada harta, benda, tahta, dan wanita akan ditantang agar dituruti, namun dengan imbalan dia harus menghentikan perjalanannya. Ini tahap berbahaya menuju final. Bila perjalanan diteruskan lagi, dia akan sampai pada kesendirian dan kesenyapan. Tiba-tiba semua yang gandoli egonya terlepas begitu saja. Dia tidak butuh apa-apa lagi. Di tahap ini, semua pendamping perjalanan yang selama ini menemaninya satu persatu otomatis terlepas. Pengiring batin terlepas, malaikat lepas karena tidak sanggup menemani lagi. Semua saudara gaib melepaskan dirinya. Dia menjadi polos seorang diri menuju Tuhan. Dia kini sudah dituntun oleh Tuhan sendiri untuk melihat sang penuntun, yaitu aku. Ya, manusia sudah bisa melihat aku sejatinya tanpa was-was, tanpa samar-samar lagi. Aku sejati itu bukan terang benderang. Inilah saat dimana mind atau pikiran atau budi ataupun rasa sudah tidak lagi digunakan atau disebut dengan no mind. Dia sampai pada tahap suwung atau fana. Kata apapun tidak akan lagi mampu untuk membahasakan apa fana itu, sebab kata sangatlah terbatas untuk menggambarkan sesuatu.
Apalagi ini menunjuk pada kata yang bukan kata benda, bukan kata sifat, bukan pula kata keterangan, bukan kata kerja, bukan kata apa-apa. Yang paling gampang kita sebut saja kosong atau tidak ada apapun. Sebab kita tidak membutuhkan berbagai alat indera dan batin lagi. Kita hanya pasrah saja pada irodat Sang Gusti Maulana. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.